sebuah materi sebagai salah satu bentuk proyek dari tugas kami di Universitas Kaltara. Dengan sebelah saya adalah. Sebelumnya perkenalkan, saya Stefanus Prasetya, biasa dipanggil Stefan, dan di sini saya sebagai pemateri, yaitu tentang materi pengajaran. Saya adalah Nadia Adira sebagai bagian pengajaran untuk membagi imajinasi. Alias dan kata lain kita bakal ada permainan ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Gracia Eva, bisa dipanggil Grace. Saya di sini nanti yang akan bawa games kita. Materi keterangan ada sekalian, ini adalah bentuk dari pengajaran, di mana saya menyampaikan sebuah informasi atau pengetahuan baru kepada adik-adik sekalian, sehingga apa yang saya ketahui itu menjadi adik-adik ketahui, dan juga itu sebagai apa yang adik-adik ketahui menjadi adik-adik sekalian ketahui. Nanti sebentar saya akan memberikan pertanyaan dua, mungkin siapa yang menjawabnya, dan juga nanti saya bertanya, nanti ada yang bisa jawab dan saya. Satu lagi, asal lagi ya. Bisa deh. Yang berapa? Ini Saya kami langsung kasih hadiahnya. Ada gambar kucing dari Fadida, silakan maju. Aduh. Yang kakak dia ada yang ketujuh. Sekarang kita lanjut yang ke-8, yaitu sebuah bentuk ini unik saja, sebuah bentuk tanah dengan banyak rumput-rumputan dan ada nama di sini dengan penggambaran yaitu Ani. Demikianlah sedikit penyampaian materi kami tentang pengajaran dan imajinasi, dan juga tadi kami sudah melakukan sedikit penyampaian materi dan juga permainan. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak kantin Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Besar harapan saya semoga kedepannya kita bisa berjumpa kembali. Amin. Yes, kita ada tambahan. Mau tambah dikit juga sekali. Ucapan terima kasih juga sekali sebesar-besarnya sudah mengizinkan kami melaksanakan tugas kami di tempat ini, berkumpul bersama adik-adik, bermain juga sama adik-adik, mengenal dan melihat kemampuan kalian menggambar di mana bagus semua ya, lucu-lucu dan juga kreatif. Ini kami juga bisa belajar hal baru, bisa bagaimana kalian itu masing-masing punya kemampuan menggambar sendiri. Itu sungguh unik dengan kami, dan saya pembelajaran kami selanjutnya juga bagi kakak-kakak. Dan dengan begitu juga saya adik-adik nanti di sana bisa ikut sukses juga ya, mungkin seperti kakak atau bisa jadi seperti yang ingin kalian mau dan mengejar cita-cita kalian sampai jauh. Amin. Nah, sekian mungkin itu saja yang bisa dapat kami bawakan. Kami akan tutup pamit dari sini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Saya di sini sebagai pemberitahunya izin untuk Bapak ya. Jadi pertama tuh dari pengetahuan Bapak yang selama ini mengajar di ilmu PTK itu ilmu filsafat hukum itu seperti apa Pak? Ya, kalau filsafat hukum ada dua ya. Ada kata filsafat sendiri, ada hukum sendiri. Nah sebetulnya kalau waktu masih kuliah dulu, filsafat itu kan menjadi mata kuliah tersendiri. Jadi menurut saya, kalau filsafat itu ya tadi ilmu yang mempelajari tentang segala hakikat sesuatu.
Jadi kalau ilmu yang berpikir mendalam untuk mempelajari hakikat sesuatu itu adalah filsafat, ya kan? Sedangkan hukum itu adalah aturan atau norma-norma yang mengikat, sifat mengikat agar semua berjalan dengan tertib dan baik sendiri. Jadi kalau filsafat hukum digabungkan berarti menjadi salah satu disiplin ilmu yang mengetahui dasar-dasar ditetapkan suatu hukum itu sendiri. Jadi kita orang itu harus mengetahui kenapa hukum ini muncul, tapi apa alasannya, kemudian seperti apa dia nanti mengetahui hakikat hukum itu sendiri ditegakkan dan diberlakukan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya sebelumnya. Jadi di-highlight soal pengertian apa itu filsafat hukum. Nah, sebenarnya ada dua pembedahan kalau kita mau bedah. Sebenarnya kita bisa bedah apa itu filsafat dan apa itu hukum. Nah, secara sederhananya, filsafat itu adalah cabang ilmu yang di dalamnya terdiri dari kerangka berpikir atau dasar moral memahami sesuatu secara subjektif dan objektif, atau bisa dibilang berpikir dari awal hingga akhir. Nah, ketika kita berbicara hukum sendiri adalah dasar pengetahuan soal bagaimana sesuatu diciptakan dan memiliki pembatasan-batasan tertentu. Nah, itu terkait dengan pembedahan klasifikasi antara apa itu filsafat dan hukum. Nah, jika ditanya apa itu filsafat hukum, maka bisa disimpulkan bahwa filsafat hukum itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang di dalamnya terdiri soal pemikiran, soal batasan-batasan aturan yang membedah soal dasar moral perilaku baik individu ataupun dalam lingkup luas dalam kemanusiaan. Nah, itu terkait dengan sebenarnya singkatnya apa terkait dengan filsafat hukum itu apa gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah ilmu filsafat hukum ini penting untuk dipelajari setiap orang? Jadi terkait sebenarnya itu yang paling penting sebenarnya adalah mempelajari terkait dengan hukum, karena bagaimanapun terkait dengan dasar dari negara kita ini kan negara hukum. Oke, jadi menurut saya juga termasuk orang yang senang belajar filsafat karena dari buku-buku yang saya baca itu saya rasa masih kulit-kulitnya aja. Nah, makanya kita harus cari tahu nih bagaimana isi dari buku-buku ini. Nah, melalui ilmu filsafat lah kita dapat mempelajari terkait misalkan ada satu kata atau satu diksi yang cukup menarik menurut saya. Nah, dari filsafat itu kita mendapat nih, oh ternyata arti dari pengertian ini, arti dari diksi ini itu ini loh. Nah, makanya filsafat ini menjadi penting agar kita tidak salah kaprah. Karena banyak sekarang orang-orang yang setelah membaca buku, mereka itu langsung sampaikan gitu. Kalau kami bilang textbook. Jadi mereka membaca satu buku, tapi mereka tidak kaji dulu nih bukunya. Nah, melalui ilmu filsafat inilah kita harus mengkaji nih benar atau tidaknya informasi yang disampaikan dari buku ini tadi. Nah, makanya penting hari ini kita mempelajari ilmu filsafat agar kita tahu buku ini udah betul-betul baik atau ada hal-hal yang harus kita kaji terlebih dahulu nih agar nanti kita sampaikan ke orang lain itu akan menjadi lebih baik, mungkin gitu. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab. Menurut saya sendiri, ilmu filsafat hukum ini masih sangat cocok diterapkan di masa sekarang karena membantu masyarakat dan para penegak hukum untuk memahami tujuan, nilai, serta keadilan yang terkandung dalam hukum. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil tentang filsafat dan ilmu hukum itu sangat penting. Mengapa? Karena filsafat adalah bagaimana cara kita berpikir sedalam-dalamnya untuk mencari solusi dan alternatif untuk menyelesaikan sumber permasalahan. Di dalam kehidupan kita, kita sangat membutuhkan yang namanya sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, alternatif daripada pemikiran kita secara filsafat itu sangat penting. Kami akhiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.